Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Senantiasa sehat walafiat kan? Ketemu sama aku lagi nih, Tiffany Larasati Dewi dengan nomor induk A210190146. Aku bikin video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pengolahan Data dengan dosen pengampu Bapak Supriyono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Lalu apa nih yang bakal aku lakuin di video ini? Oke, sesuai judul dan deskripsi yang udah kalian lihat di video, kesempatan kali ini aku bakal kasih tutorial ke kalian bagaimana cara melakukan uji regresi linear berganda dan penjelasan outputnya. Sebelumnya, apa sih itu uji regresi linear berganda? Aku bakal jelasin secara singkat tentang pengertian uji regresi linear berganda sebelum kasih tutorial ke kalian dan bagaimana outputnya. Yuk simak videonya sampai akhir. Oke, gak pakai lama-lama lagi, kita langsung mulai aja penjelasan tentang uji regresi linear berganda. Kita mulai dengan pengertian. Apa sih itu pengertian uji regresi linear berganda? Uji regresi linear berganda merupakan analisis yang berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas, kita sering sebut dengan variabel X, lalu terhadap variabel dependen atau variabel terikat Y, kita sering sebut dengan variabel Y. Oke, kita lanjut. Contoh model regresi linear berganda, contohnya itu seperti ini. Apabila terdapat ada X1 atau variabel independen X1, X2, X3, kita cari nih apa hubungan dari ketiganya terhadap variabel Y gitu. Lalu cara melakukan uji regresi linear berganda ini nih. Yang pertama, yang paling penting yaitu buka lembar kerja baru pada program SPSS. Setelah itu, kita klik variabel view pada SPSS Data Editor, atur penempatan data yang akan diuji. Setelah selesai, klik data view pada bagian kiri bawah. Oh ya, ini itu kita bisa pakai ekspor. Jadi dari Excel kita ekspor ke SPSS atau kita bisa lakukan pengetikan manual pada data SPSS. Lalu yang ketiga, ketik data yang akan diuji sesuai dengan variabelnya. Untuk melakukan uji regresi linear berganda, kita bisa klik analyze, lalu regression, lalu linear. Masukkan variabel Y pada kolom dependen dan variabel X pada kolom independen. Jangan lupa yang terakhir yang paling penting yaitu klik OK agar memunculkan outputnya. Di sini aku punya soal. Seorang mahasiswa bernama Robert melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Robert dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara desain produk atau di sini kita bisa sebut variabel X1 dan kualitas produk, kita bisa sebut X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Dengan ini, Robert menganalisis menggunakan bantuan program SPSS memakai analisis regresi linear berganda sesuai yang bakal aku jelasin tutorialnya. Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan hipotesis. Yang pertama nih, H0, tidak ada hubungan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, HI atau H1, ada hubungan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Di sini udah ada data yang akan diuji, ada 12 responden yang di sini ada loyalitas pelanggan yang sudah ada datanya dan desain produk serta kualitas produk. Oh ya, untuk pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan data-data yang didapat sudah berdistribusi normal. Jadi semua data yang di samping ini sudah berdistribusi normal. Oke, kita ke tutorial pengerjaannya. Begini, ini datanya udah aku masukin ke SPSS. Seperti yang aku kasih tahu tadi, kita bisa ekspor data dari Excel ke SPSS. Tapi kita bisa klik ketik manual gitu.
Terus kita klik variable view. Variable view itu untuk kita atur nih gimana penempatan yang cocok. Kita ketik responden, terus X1 di sini ada desain produk, lalu ada X2 itu kualitas produk, dan Y loyalitas pelanggan. Oke ya, untuk measure-nya jangan lupa kita ganti dengan scale. Sedangkan untuk respondennya kita bisa ganti tetap nominal aja gitu, nggak perlu ganti-ganti yang lain. Di situ kita ketik di label karena biar mempermudah aja gitu. Nah, kita lanjutkan ke data view, kita ketik nih sisa data-data yang akan kita uji gitu. Setelah itu kita klik analyze, terus klik regression, lalu linear. Kita masukin nih desain produk, loyalitas pelanggan ke dependent, lalu desain produk X1 ke independent, dan kualitas produk atau X2 ke independent juga. Lalu jangan lupa klik OK. Kita tunggu nih outputnya. Setelah output muncul, di sini terdapat tabel-tabel. Yang pertama ada variable entered, removed, ada model summary, lalu ada ANOVA dan koefisien A. Untuk penjelasannya kita bisa ikuti videonya ya. Oke, ini untuk penjelasan outputnya. Yang pertama tadi kan ada model summary. Di sini ada adjusted R-square senilai adjusted R-square menunjukkan 0,810. Kali ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 81%, sedangkan sisanya atau sekitar 19% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Di sini aku bakal kasih 3 penjelasan output, yaitu tentang menjelaskan uji F, uji T, dan membuat rumus persamaan. Yang pertama nih, yaitu menjelaskan uji F. Uji kita bisa menggunakan tabel ANOVA nih. Terus di sini kita melihat dari derajat signifikansi. Nilai signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Terus ini ada F-nya nih. Ini nilai hitung F hitung. Nilai F hitung sebesar 24,423. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Oh ya, di sini di note dulu. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka handle diterima. F hitung lebih besar dari F tabel, maka handle ditolak. Namun terlebih dahulu menentukan DF1 dan DF2. DF1 kita bisa cari di K-1, maka 3 min 1 sama dengan 2. Oh ya, K itu adalah jumlah variabel yang akan kita teliti, yang terdiri dari 2 variabel X dan 1 variabel Y. Jadi kalau dijumlah ada 3. Lalu kita cari DF2, yaitu N minus K, maka 12 minus 3 sama dengan 9. N itu adalah jumlah responden yang kita uji. Jadi tabel F, kita bisa cari tabel F begini. Tadi kan ada 2 nih, DF satunya itu kita ketemu 2, kita tarik ke bawah dulu. Lalu untuk DF2 nya tadi ada 9. Terus nah, kita akan ketemu di sini nih, 4,256. Nilai hitung kita ketahui nilai F hitung tadi 24,423, lalu ada nilai F tabel yaitu 4,256. Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Jadi 24,423 lebih besar dari 4,256. Jadi handle-nya ditolak. Jadi yang diterima kan H1 nih. Ada hubungan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Yang bisa dapat kita kesimpulkan ada hubungan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Jadi untuk uji statistik F kita selesai sampai di sini. Kita lanjut untuk uji yang kedua, yaitu uji T, menjelaskan uji T.
Untuk uji T kita bisa menggunakan tabel koefisien. Kita lihat dulu nih, uji T itu bisa pakai dua, yaitu signifikansi dan T tabel. Untuk signifikansi kita dapat peroleh dari tabel nilai signifikansi hitung sebesar 0,429 dan 0,006. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai signifikansi yang sudah ditentukan pada soal, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Kita perlu garis bawahi lagi, yaitu ada sig hitung lebih kecil daripada 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan apabila sig hitung lebih besar dari 0,05, H0 ditolak. Oke, H0 dan HI-nya sama seperti yang di atas. Jadi, nilai signifikansi dari desain produk atau dari X1 sebesar 0,429 itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Berarti dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau secara setengah, variabel desain produk X1 berpengaruh negatif atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan. Lalu, sedangkan nilai signifikansi dari kualitas produk X2 sebesar 0,006 kurang dari 0,05, yaitu H0 ditolak. Berarti untuk kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Kita dapat simpulkan nih, desain produk X1 berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan kualitas produk X2 berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Lalu kan tadi aku udah bilang uji T itu bisa dua, yaitu melalui signifikansi dan T hitung T tabel. Di sini ada T hitung. Dari tabel diperoleh T hitung sebesar 0,829 dan 3,623. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Sama seperti sebelumnya, ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Kebalikannya, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Yang pertama dari Namun terlebih dahulu, seperti sebelumnya juga, menentukan DF dulu nih. Rumusnya itu ada DF N min 2, maka 12 di min 2 sama dengan 10. Kita garis bawahi DF-nya tadi 10 dan derajat signifikansinya 0,05. Kita ke tabel T. Di sini kita kan tadi pakai 0,05. Kita garis tarik ke bawah, lalu ada DF-nya 10. Lalu kita ketemu di angka 1,81246. Nilai T hitung X1 tadi udah ketemu, T hitung X2 udah ketemu, lalu nilai T tabelnya juga tadi udah kita cari. H0 dan H1-nya tetap sama seperti sebelumnya. Nah, di sini tetap ketemu T hitung lebih kecil daripada T tabel. Di sini T hitung untuk X1 ya, untuk X1. Lalu di sini 0,829 lebih kecil dari 1,812, ya, maka H0 diterima. Sedangkan untuk X2-nya T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Kita dapat kesimpulkan nih, desain produk X1 tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan kualitas produk X2 berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Ini sesuai kan kalau kita pakai cara yang signifikan tadi, pakai cara yang sebelumnya. Oke, untuk uji T kita selesai sampai di sini. Kita lanjut untuk membuat rumus persamaan, atau yang terakhir bakal aku kasih caranya. Untuk rumus persamaan kita bisa gunakan tabel koefisien seperti penggunaan pada uji T sebelumnya. Diketahui rumus persamaan dari segala sumber itu sebagai berikut: Y sama dengan A plus B kali X1 plus B kali X2. Oke, kita A nih. A itu kita bisa temuin di unstandardized coefficient B sebesar 3,362. Lalu kita bisa cari nilai B di sini, artinya
Besar pengaruh desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,117 dan 0,773. Contoh penyelesaian soal: jika diketahui X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 5, untuk angkanya ini terserah kalian yang mau menggunakan. Kalau untuk ujian biasanya sudah dikasih tahu sama guru maupun dosen untuk melakukan penghitungan rumus persamaan. Oke, di sini tadi ada rumus kan, sesuai dengan yang ini, Y sama dengan A plus B X1 B X2. Kita masukkan nih, Y sama dengan A, kita masukkan 3,362 sesuai sama di sini, lalu ditambah 0,177 sesuai dengan yang di sini. Ini masuk ke sini. Untuk X1 X2 kita pakai yang ini, lalu ini kita hitung bisa menggunakan manual maupun menggunakan kalkulator hingga menghasilkan hasil akhir Y sama dengan 8,466. Gimana, udah lihat sampai akhir kan videonya? Semoga tutorial yang aku buat dan penjelasan output yang aku kasih ke kalian bisa sampai ke kalian dengan baik. Kalau kalian belum paham bisa diputar-putar lagi kok. Oh ya, untuk kesalahan pengucapan yang aku sengaja maupun yang agak aku sengaja dalam pembuatan video kali ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nilai UAS kita baik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.